Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Fitriani, NIM 351804045. Saya mahasiswa Bimbingan Penyuluhan Islam IAIN Pekalongan semester 4. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang HIV dan AIDS. Tentunya kita sebagai manusia di usia sekarang ini tidak asing dengan istilah HIV dan AIDS. Tapi kebanyakan kita belum mengerti apa sih HIV dan AIDS itu. Kita masuk ke HIV terlebih dahulu. HIV atau Human Immunodeficiency Virus adalah virus yang merusak sistem kekebalan tubuh dengan menginfeksi dan menghancurkan sel CD4. Semakin banyak sel CD4 yang dihancurkan, maka kekebalan tubuh seseorang akan semakin lemah sehingga rentan diserang berbagai penyakit. Infeksi HIV yang tidak segera ditangani akan berkembang menjadi kondisi serius yang disebut AIDS. Apa sih AIDS? Nah, kita masuk ke AIDS ya. Di sini AIDS yaitu kepanjangan dari Acquired Immune Deficiency Syndrome. Adalah stadium akhir dari infeksi virus HIV. Pada tahap ini, kemampuan tubuh untuk melawan infeksi sudah hilang sepenuhnya. Sampai saat ini, belum ada obat untuk menangani HIV dan AIDS. Tetapi ada obat untuk memperlambat perkembangan penyakit tersebut dan dapat meningkatkan harapan hidup penderita. Nah, cara penularan HIV yang dapat terjadi yaitu 1. Hubungan seksual. Yang kedua, penggunaan jarum suntik yang secara bersamaan. Kemudian yang ketiga, selama hamil, persalinan, atau menyusui. Ini khusus ibu-ibu ya. Terus yang keempat, yaitu ada transfusi darah. Kemudian HIV itu tidak akan menular melalui 1. Makan dan minum. Yang kedua, tinggal satu rumah. Yang ketiga, kontak fisik dengan penderita, misal bersalaman, berpelukan, dan bahkan berciuman. Itu tidak menularkan HIV. Kemudian gimana sih cara mencegah penularan HIV? Yang pertama, menggunakan alat kontrasepsi setiap kali berhubungan seksual. Yang kedua, hindari obat-obatan yang terlarang dengan menggunakan jarum suntik. Yang ketiga, komunikasikan dengan dokter yang menangani. Yang keempat, jujurlah. Kemudian yang kelima yaitu pre-exposure prophylaxis atau mengonsumsi antiretroviral bagi mereka yang beresiko tinggi tertular HIV. Kemudian apa sih pentingnya tes HIV itu? Kebanyakan orang saat ini masih merasa enggan untuk melakukan tes HIV, terutama karena stigma yang ada di masyarakat terhadap penyakit ini. Padahal makin cepat terdeteksi dan ditangani, maka akan semakin efektif pula hasil pengobatan HIV. Dengan mengetahui situasi HIV, penderita dapat menerapkan langkah-langkah pencegahan penyebaran virus secara dini. Gimana sih cara kita memperlakukan orang-orang dengan HIV/AIDS untuk menuju hidup bahagia? Di sini yang perlu digarisbawahi ya, tidak seorang pun yang menginginkan dirinya terserang penyakit, apalagi terserang HIV/AIDS. Jadi orang-orang tersebut membutuhkan rangkulan kita, membutuhkan motivasi dari kita, membutuhkan semangat dari kita untuk melaksanakan hidup dia, untuk kelangsungan hidup dia, agar mereka itu merasa jika hidupnya tidak akan sia-sia. Kemudian dari keluarga sendiri, terkadang keluarga itu malah mengucilkannya, itu tidak bagus buat kesehatan mental dia. Kemudian dari teman dan lingkungan sekitar. Kemudian pada dasarnya ODA tidak ingin dibedakan, mereka ingin diterima apapun kondisinya. Pengaruh dukungan sosial terhadap optimisme ODA sangat signifikan. Selalu optimis dan berpikir positif membuat ODA menjadi lebih tenang dan dalam menjalani kehidupan. Kemudian
Pada masa pandemi saat ini, saya menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk hidup bersih, untuk berperilaku hidup bersih dan sehat, agar mencegah penyebaran COVID-19 ini. Nah, gimana sih cara hidup bersih dan sehat? Yang pertama yaitu biasakan cuci tangan setelah atau sebelum keluar rumah. Yang kedua, gunakan masker saat keluar rumah. Kemudian social distancing atau jaga jarak aman minimal 1 meter. Kemudian hidup bersih dan sehat. Penuhi gizi-gizi dalam makanan Anda, gizi-gizi untuk anggota keluarga Anda. Kemudian olahraga yang teratur untuk menjaga sistem kekebalan tubuh. Dan jangan lupa selalu bahagia, bersahaja bersama keluarga Anda. Terima kasih. Itulah sedikit yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.